Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua di mana Anda berada. Mudah-mudahan selalu pada keadaan yang bahagia, sehat, dan terus semangat. Oke, kali ini saya akan memberi penegasan. Mungkin kalau Anda sudah pernah lihat tayangannya Pak Ardi ya kemarin ya, tentang bagaimana sebenarnya membangun bisnis network marketing yang berhubungan dengan marketplace yang ancur-ancuran, yang harganya bersaing nggak sehat, dan seterusnya ya. Ya, itu terjadi karena banyak para distributor atau bahkan mungkin para leader yang ya mungkin sedikit belum begitu paham tentang rohnya, marwahnya bisnis network marketing. Jadi sebenarnya tujuan membangun bisnis network marketing itu kan Anda diberi kesempatan untuk membangun pelanggan-pelanggan yang terikat dan terdidik. Nah, bagi mereka yang menyenangi produk NASA dengan harga murah, ya berarti mereka menjadi pelanggan yang terikat, karena kan setiap bulan dia menggunakan produk yang dia sukai, Anda mendapat poin, mereka juga dapat poin gitu kan. Terdidik adalah mereka yang juga menggunakan produk dan juga mendapatkan pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan mengenai sebuah konsep membangun bisnis yang bersistem. Mengapa mendapat pendidikan yang bersistem? Karena yang dijual di bisnis ini adalah passive income. Anda mendapatkan balas jasa oleh perusahaan karena terlibat dalam, bukan terlibat ya, dalam arti Anda berperan di dalam memviralkan produk-produk yang disediakan oleh PT NASA. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya terjawab di kebiasaan, 7 kebiasaan distributor inti. Nah, sekarang gini, 7 kebiasaan distributor inti itu pertama apa? Pertama adalah melakukan presentasi minimal 15 kali setiap bulan. Artinya kan 2 hari sekali melakukan presentasi. Atau mungkin kalau bagi mereka yang sudah memahami profesionalisme atau ingin berkarir di NASA, kan ya pekerjaan utama seorang distributor NASA kan adalah presentasi. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau harus belajar presentasi. Toh presentasi itu kan kayak kancil dongeng nyolong timun, itu kan dari mbah-mbah kita dulu sampai sekarang kan sama dongengnya gitu kan. Sama presentasi itu juga sama, nggak ada perubahannya. Dari dulu sampai sekarang ya sama, pola presentasinya juga sama. Mengenalkan sebuah peluang bisnis, mengenalkan sebuah konsep, membangun aset, mengenalkan produk-produknya, mengenalkan sistem pendidikannya. Yang dijual apa adalah lifestyle tentang passive income. Nah, dengan seseorang melakukan pendekatan presentasi, dia akan menemukan orang yang tertarik dengan bisnisnya. Berarti ya sangat itu yang diharapkan. Tapi kan tidak semuanya orang yang semua yang Anda jelaskan itu tertarik dengan peluang bisnisnya. Mungkin saja mereka hanya tertarik dengan produk karena mungkin merasa sudah cukup kehidupannya, sudah mapan kehidupannya, dia kepingin sudah tidak lagi berpikir tentang penghasilan. Mungkin saja mereka tertarik dengan produknya. Dengan menjadi anggota, mereka mendapatkan harga distributor. Dan siapa tahu dalam proses perjalanannya sedikit demi sedikit dimasukkan ke sistem, sedikit demi sedikit diajak kumpul, siapa tahu terinspirasi oleh orang lain untuk mengembangkan bisnisnya. Karena apa? Ya, merasa asik gitu ya, asik, lingkungannya kok positif, pendidikannya bagus, mendapat penghargaan gitu kan, selalu diberi penghargaan, orang-orangnya selalu berpikir positif, berbicara positif, mereka tertarik. Atau ada yang memang nggak tertarik sama sekali, tapi mereka ingin belanja produknya. Nah, disitulah Anda mendapatkan laba eceran, dan otomatis
Kalau orang itu dilayani dengan baik, mereka akan menjadi pelanggan yang setia kepada Anda. Nah, sehingga dengan konsep seperti itu, orang membeli produk itu bukan karena harganya murah atau bukan karena harganya hancur-hancuran, tetapi mereka membeli produk itu karena Anda, karena senang dengan Anda, karena nyaman dengan Anda, ingin dilayani oleh Anda, percaya dengan Anda. Nah, di situ pelanggan terikat itu terbangun, dan disitulah Anda bisa melakukan tutup poin. Tapi coba Anda bayangkan kalau orang itu tidak bisa melakukan presentasi yang sesuai dengan kriteria seorang pembangun jaringan. Akhirnya kan menggunakan cara-cara yang ingin dapat penghasilan secara cepat. Dengan cara apa? Ya dengan cara jualan produk. Kita tidak melarang teman-teman untuk melakukan penjualan produk, tapi yang terpenting adalah mindset. Ya, kalau orang menjual produk sampai di bawah harga itu kan sudah mindsetnya sudah tidak berpikir tentang membangun bisnis jangka panjang. Dia pasti akan berpikir tentang target jangka pendek, dapat keuntungan jangka pendek. Padahal marwah di bisnis marketing adalah yang namanya juga network, membangun sebuah network. Nah, kalau dia ingin membangun sebuah network, dia sendiri mencontohkan hal yang tidak baik, bagaimana mungkin dia bisa membangun network? Ya, artinya apa? Artinya dia telah membohongi dong ke jaringannya, dia telah melanggar dan kode etik dengan jaringannya, sehingga tidak mungkin kalau orang itu berpikir instan lalu membangun jaringan. Nah, itulah pentingnya pendidikan ya teman-teman ya. Jadi oleh karena itu 7 kebiasaan distributor inti, nomor 1 kan melakukan presentasi. Ya memang proses itu, belajar itu perlu proses, dan proses itu memang perlu dilalui melalui sistem pembelajaran. Nah, disinilah peran serta pentingnya seorang leader yang paham loh ya. Sehingga dengan pemahaman dia, berarti apa? Dia itu punya paham, sadar tentang pentingnya bahwa seorang yang ingin sukses membangun network di bisnis ini ya harus presentasi, harus bisa. Maka dengan kesadaran seorang leader seperti itu, dia dengan sekuat tenaga, dengan sukarela, dengan penuh dedikasi, penuh kasih sayang, itu ngajarin downline-nya untuk bisa presentasi. Bahkan di home sharing, role play presentasi, ya kemudian di lapangan dia mendampingi distributor yang baru untuk melakukan presentasi 2-on-1, 3-in-1, offline, online dia lakukan. Karena kesadaran penuh untuk membangun sebuah duplikasi dari awal, melahirkan distributor inti dengan cara yang benar. Nah, kemudian kebiasaan yang berikutnya masih ada kaitannya nih dengan kebiasaan yang pertama. Kalau teman-teman melakukan presentasi tapi juga tidak paham tentang produknya karena tidak pernah pakai sendiri, kan tidak mungkin menarik cerita Anda. Maka untuk menunjang keprofesionalan teman-teman di dalam melakukan presentasi, teman-teman dianjurkan untuk apa? Memakai 100% produk. Artinya begini, bukan semua produk harus Anda pakai, tidak. Tetapi dengan Anda memakai produk 100%, artinya memakai produk tidak hanya sekedar memakai, tetapi merasakan manfaatnya, kemudian mengetahui pengetahuan mengenai produk itu. Sehingga pada saat Anda melakukan presentasi, Anda tidak bohong. Ya, tidak seperti bintang-bintang film yang cantik-cantik menggunakan sebuah sabun yang harganya murah gitu kan. Tetapi Anda benar-benar bercerita, ini loh Pak, saya tertarik di bisnis ini karena memang produknya itu luar biasa, kualitasnya luar biasa. Saat anak saya sakit, saya menggunakan produk ini. Saat saya sakit gigi misalkan, setelah menggunakan produk ini ternyata wah luar biasa sekali. Pengalaman saya yang lainnya adalah ini, semua produk itu bisa Anda jual lewat story Anda. Nah, kemudian Anda jelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah membangun bisnis ini. Anda kenalkan pendidikannya. Dan kalau Anda tidak terlalu pintar cerita, tidak harus Anda pintar cerita, tetapi simpan cerita Anda, gunakan untuk membuat orang itu penasaran, dan buat suatu kondisi Anda untuk berkesempatan ketemu lagi.
Yaitu di mana? Pada saat Anda meninggalkan paket informasi. Baik Bapak, mungkin kalau saya jelaskan tidak akan habis 1 hari. Jadi ini ada paket informasi yang Bapak Ibu bisa pelajari di rumah, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang tepat, apakah memang peluang bisnis ini layak untuk dijalankan, atau mungkin Bapak tidak cocok dengan konsep bisnis ini. Nah, oleh karena itu ini saya tinggalkan, misalkan ada 7 keunggulan NASA, ada buku sikap, enggak apa-apa. Kemudian ada majalah, brosur. Udah tinggalin aja di situ setelah Anda menjelaskan. Artinya apa? Artinya Anda punya kesempatan untuk ketemu lagi, untuk apa? Mengambil paket informasi. Nah, setelah 2 hari Anda janjian ketemu lagi, di situ Anda bisa lebih menanyakan, atau Anda telepon dulu, bagaimana Bapak Ibu sudah dibaca itu paket infonya gitu ya. Barangkali mungkin ada yang kurang jelas gitu. Nah, mungkin aja dia, kalau itu untuk ngetes saja apakah orang itu memang sudah membaca atau belum. Jangan sampai Anda datang mau mengambil paket info, ternyata paket infonya belum dibuka, belum dibaca. Yang mau dibahas apalagi, kan tidak ada. Oke, aduh aku belum sempat ya Mbak. Nah coba ya nanti malam ya saya buka-bukanya ya. Oh ya udah, kalau begitu silakan Bu, saya kasih kesempatan 1 hari, misalkan seperti itu. Nah setelah mereka membaca, baru Anda bisa berdiskusi setelah Anda ketemu lagi. Baik Bapak Ibu, kira-kira setelah membaca paket info, apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan mengenai peluang bisnis ini? Barangkali ada yang belum jelas. Nah, di situ terjadi sebuah diskusi. Nah, di sini teman-teman, kuncinya adalah Anda harus membuat prospek Anda itu nyaman dengan Anda. Ya, karena banyak orang itu bergabung di bisnis NASA, mungkin bukan karena NASA-nya, tapi mungkin karena pembawaan Anda yang ramah, pembawaan Anda yang optimis, pembawaan Anda yang positif, pembawaan Anda yang membuat orang itu senang gitu kan. Nah, kan hanya 200.000 sebenarnya kan, ya 250.000 lah, plus dengan paket info, majalah, buku yang nanti dia juga akan beli ya. Ya 250 itu kan sebenarnya kan bukan untuk sekarang ini kan bukan jumlah yang mahal ya untuk beberapa orang yang mau menangkap peluang-peluang bisnis ya. Istilahnya bukan modal lah kalau itulah. Nah, disitulah Anda akan menemukan kategori A, kategori B, dan kategori konsumen. Ada juga yang sudah dikasih informasi, sudah membaca, tapi mereka juga sudah, ya, istilahnya sudah tidak tertarik lah. Ya sudah, Anda nggak perlu harus bersusah payah untuk meyakinkan mereka. Anda sudah menjelaskan dari A sampai Z, sudah meminjamkan paket informasi, sudah cukup informasi itu untuk mereka mengambil keputusan. Jadi kalau nanti orang itu mengambil keputusan tidak setelah Anda meminjamkan paket info, ya sudah. Kecuali orang mengatakan tidak karena Anda belum melakukan presentasi, belum masih dialog ya sepertiga bagian atau apa ya. Ya wajar karena mereka belum mendapat informasi yang lengkap. Kalau Anda sudah memberi informasi yang lengkap, saya kira probabilitasnya orang kok banyak sih yang tertarik dengan konsep bisnis NASA ya. Ya, oke. Nah, berarti 3 kebiasaan sudah bisa Anda lakukan kalau Anda melakukan presentasi, memakai produk, dan akhirnya dari hasil presentasi Anda bisa mendapatkan jaringan, dari hasil presentasi Anda mendapatkan pelanggan yang terikat, dari hasil presentasi Anda mendapatkan pelanggan atau konsumen. Nah, disitulah Anda mendapatkan laba eceran. Jadi, mendapatkan pelanggan, sebenarnya ya marwahnya dari network marketing itu tidak harus Anda harus punya konsep, harus pinter jualan, tidak. Yang terpenting itu Anda cerita tentang apa yang Anda pakai. Di situ Anda akan menemukan pelanggan. Ya, rata-ratanya ya katakanlah 20, 30, 60% lah probabilitasnya Anda untuk dapat pelanggan. Nah, 7 kebiasaan distributor ini adalah 1, Anda melakukan presentasi 15 kali dalam sebulan.
2 selalu pakai produk, yang ketiga adalah melayani 10 sampai 60 pelanggan. Nah, kira-kira kalau Anda 30 kali presentasi dalam waktu 2 bulan, yakin nggak Anda menemukan pelanggan yang setiap bulan membuat Anda tidak perlu harus pusing untuk tutup poin. Masih juga ditambah dengan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh Anda dan keluarga Anda. Nah, 3 kebiasaan. Kebiasaan yang berikutnya itu adalah kebiasaan yang akan menunjang intelektual Anda. Apa itu? Membaca buku. Ya. Tentang apa? Ya, membaca buku terutama yang dianjurkan oleh upline-upline Anda. Untuk apa? Untuk membuat Anda punya wawasan, punya informasi, punya pengetahuan yang bisa membangun Anda, bisa membuat Anda lebih percaya diri lagi pada saat Anda menghadapi orang. Karena macam-macam itu bukunya itu ya. Baik buku produk, baik buku tentang kepemimpinan, baik buku tentang kepribadian, baik buku tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang dituntut untuk membangun kebiasaan distributor itu tidak berat kok, hanya 15, 60, 30 menit membaca buku tiap hari. Saya yakin lama-kelamaan Anda akan paham tentang karakteristik bisnis Anda. Ya. Nah, selain juga membaca buku, tentu dianjurkan juga kan mendengarkan MP3. Nah, seperti hari ini seperti kali ini Anda mendengarkan. Itu juga harus dibangun kebiasaan itu. Ya, selalu tiap hari Anda selalu untuk mendengarkan. Mungkin sebelum tidur ya, Anda mendengarkan, sebelum pada saat Anda makan Anda bisa sambil mendengarkan. Lama-kelamaan ilmu itu akan masuk di otak bawah sadar Anda. Itu kebiasaan yang keempat ya, membaca buku dan mendengarkan. Yang kebiasaan yang kelima apa? Melihat video gitu kan. Ya, belajar tentang alat-alat yang ada ya, memanfaatkan alat. Salah satunya adalah langkah yang pertama tadi apa? Lupa, soalnya saya ngomongnya di teras, nggak bawa apa yang di otak saya itu langsung ngomong aja ya. 1, presentasi. 2, pemakai produk. 3, melayani pelanggan. 4, belajar lewat baca buku, alat, video. Kemudian langkah berikutnya adalah hadir di pertemuan. Kenapa sangat penting untuk hadir di pertemuan? Karena di pertemuan itu banyak informasi, banyak inspirasi yang akan membangkitkan Anda lebih semangat lagi. Ya. Karena di situ Anda ajang melihat orang-orang sukses berbicara, melihat orang-orang sukses berbagi ilmu. Luar biasa. Lingkungan di dalam sebuah pendidikan network marketing itu luar biasa. Dan Anda sangat dianjurkan untuk mengakses, dan upline Anda akan sangat senang sekali. Ya. Itu kebiasaan yang ke-6. Ya, kebiasaan yang ke-7 apa? Kebiasaan yang ke-7 adalah jadilah seorang good team player. Ya, orang yang senang bekerja sama dengan orang lain, orang yang menegakkan sistem, orang yang tahu tata krama, orang yang memahami etika di dalam berorganisasi, saling menghormati antara upline dan downline, ya, kemudian ya menyimpan rahasia yang tidak baik. Kalau Anda tahu kejelekan upline, ya tidak perlu harus Anda ceritakan ke orang lain gitu kan. Kemudian lakukan konsultasi ke upline Anda, itu juga salah satu juga bentuk-bentuk good team player ya. Ya, nanti lebih detail lagi kita akan jelaskan di bab khusus ya mengenai sistem, karena disitulah sistem itu bekerja. Intinya adalah good team player itu adalah Anda siap bekerja sama dengan para upline Anda untuk belajar bersama-sama membangun jaringan Anda. Good team player juga erat kaitannya dengan apa? Menjaga sopan santun, menjaga etika, saling menghargai, saling menghormati terhadap crossline.
Karena cross-line itu juga nanti akan kerjasama juga dengan Anda juga gitu kan, saling membutuhkan. Nah yang dinamakan tidak boleh cross-lining itu adalah ketika Anda itu ngomong tentang parameter bisnis. Ya seperti gampangannya begini, kalau Anda itu masuk angin atau sakit gigi gitu ya. Ketika Anda sakit gigi itu, upline Anda itu dokter gigi gitu ya. Nah, crossline itu adalah dokter penyakit kulit gitu lah. Nah, kalau Anda ngomong tentang parameter kesehatan Anda, di mana Anda sedang sakit gigi, lalu ngomongnya ke dokter kulit, kan nggak nyambung. Ya, itu ibaratnya seperti itu. Atau Anda sedang punya masalah dengan suami, dengan istri. Curhatnya harusnya kemana? Curhatnya harusnya ke orang tua atau ke mertua Anda. Biar nanti mertua Anda ngasih nasihat kepada suami atau kepada istri. Coba kalau Anda konsultasinya itu ke suaminya orang lain, ke istrinya orang lain, coba. Nah kebetulan suami istri itu juga punya problem yang sama, kira-kira apa yang terjadi? Nah itu juga bagian dari sebuah bentuk sistem yang budaya yang harus Anda bangun, tradisi yang harus Anda pelihara di jaringan Anda. Nah, ketika orang sudah melakukan kebiasaan seorang distributor inti, baik dari mulai sikap lahir batinnya, ya saya sih sebenarnya tinggal masalah waktu aja. Menunggu orang itu sukses yang luar biasa karena sikap, karakter, teknis dan seterusnya dia kuasai karena apa? Baca bukunya oke, pendidikan di pertemuannya rajin, sering konsultasi ke upline, dia sering praktek dan akhirnya menjadi seorang presenter. Karena dia menjadi seorang presenter terbiasa, akhirnya dia juga bisa membantu downline-nya. Makanya di bisnis ini ibaratnya 90% itu keberhasilan bisnis ini saya melihat itu sering tergantung dari leader lah yang mewarnai ya. Kalau leadernya itu pendidikan sikapnya bagus, kemauan belajarnya kuat, ya dia akan bisa mengorganizing ya, istilahnya level rezekinya, optimalnya, kapasitasnya itu bagus, kapasitasnya itu tinggi. Batas plafon rezekinya itu tinggi, sehingga ya wajar kalau orang-orang yang punya sikap-sikap seperti itu pasti akan bisa membangun organisasi yang langgeng, yang jauh lebih berjangka panjang. Nah itu teman-teman pentingnya seorang menjadi core. Makanya nanti di pertemuan-pertemuan saya sangat berharap teman-teman untuk lebih fokus kepada downline Anda yang sudah melakukan aktivitas core distributor. Kasih penghargaan ke mereka. Panggil dia naik ke panggung, kasih pin. Biar mereka bangga menjadi seorang distributor inti. Akhirnya jaringan Anda yang masih duduk di kursi tertarik juga untuk ingin dapat penghargaan seperti orang yang dipanggil, mungkin upline-nya, mungkin downline-nya gitu kan, yang sudah melakukan 7 kebiasaan. Dan mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pin dan penghargaan itu, maka dia akan serius dalam melakukan kebiasaan distributor inti. Nah dari sini aja kan sudah teman-teman sudah punya gambaran ya, asiknya menjalankan bisnis ini, asiknya membangun sebuah budaya di bisnis ini. Dan bagi orang-orang yang mungkin menengah ke atas, mereka tidak akan malu untuk masuk di NASA, karena banyak sebenarnya saya punya teman yang punya profesi, yang pendidikannya juga cukup tinggi. Ketika saya tawarkan produk NASA lalu dia browsing-browsing, kalau aku suruh jualan seperti ini nggak bisa mas gitu. Ya gimana aku harus nawarin kayak gini, sedangkan saya harus, ya banyaklah seperti itu ya. Tidak nyaman, tidak semua orang itu nyaman untuk melakukan penjualan. Tetapi kalau kita kemas penjualan itu dalam sebuah aktivitas presentasi, mereka tertarik gitu loh. Wah, seperti ini cocok ini mas, saya yakin saya bisa gitu. Karena tidak istilahnya, ya dalam tanda kutip, walaupun yang namanya jualan itu bukan sesuatu yang
yang haram dilakukan gitu ya, bukan suatu yang jelek dilakukan, tetapi secara psikologis itu kadang-kadang orang yang memiliki strata sosial sedikit agak lebih tinggi itu kadang-kadang ada sedikit punya rasa malu kalau disuruh jualan secara verbal, secara nyata seperti itu. Walaupun memang akan ada sih, ada orang-orang yang tertentu yang memang karena masih keinginan untuk dapat penghasilan secara cepat itu dia butuhkan. Oke, itu ya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, saya lebih melihat begini. Orang-orang yang sukses di network marketing itu rata-rata mereka yang sudah tidak lagi bermasalah dengan isi perut. Ya, maksudnya begini, mereka ikut bisnis network marketing bukan karena ingin dapat penghasilan pasif aktif income, tetapi dia ingin berorganisasi, membangun bisnis untuk nantinya mendapatkan pasif income. Karena apa? Karena sudah tidak lagi punya masalah perut. Oleh karena itu, ini biasanya ini ya, bukan semuanya biasanya. Ini mereka yang sedikit sudah mapan ekonominya, justru malah lebih tenang menjalankan bisnisnya, lebih tenang, lebih bisa diajak bermain sistem. Ya, nah misalkan aja. Suami sudah bekerja, kan sudah nggak punya masalah tentang kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan sudah punya gitu kan. Nah, sang istri ini tidak punya kesempatan untuk menyalurkan bakatnya, menyalurkan keinginannya untuk membangun aset. Nah, kenapa di NASA ini banyak ibu-ibu nih yang berperan, ibu-ibu yang jadi leader ya, karena ibu-ibu ini lebih tenang. Karena apa? Yang mikirkan besok makan apa, besok pakaian apa, besok tinggal di mana dan sebagainya itu sudah suami gitu kan, sudah suami yang sedang bekerja secara aktif income, sehingga sang ibu ini lebih tumakninah dalam belajar sistem, sehingga teman-teman juga bisa menilai ya, prospek mana yang harus saya deketi, yang saya prioritaskan seperti itu. Namun tidak artinya mengecilkan bagi teman-teman yang memang sekarang sedang masih punya masalah di perut ya, artinya masih punya masalah di kebutuhan dasar. Tidak ada larangan Anda itu untuk langsung jualan produk, dapat laba eceran, dapat apa. Tapi minimal Bapak dan Ibu tahu potensi bisnis ini yang sebenarnya, tidak hanya sekedar mendapatkan laba eceran, tidak hanya sekedar habis waktunya untuk jualan produk, tetapi lewat produk lah Anda harus membangun bisnis ini. Dengan cara apa? Pendekatan Anda melalui produk boleh, silakan gitu kan. Hanya begini, jangan sampai hanya gara-gara teman-teman itu ingin ingin laba eceran sampai tidak mengenalkan peluang bisnis ini. Bahkan jangan sampai ini orang ini tahu bahwa saya itu bisa bergabung nanti dapat harga murah. Akhirnya Anda simpan informasi itu. Nah, sayangnya suatu saat mereka itu dapat informasi yang lengkap dari orang yang paham sistem, dari orang yang mendapatkan pendidikan sistem. Dia jelaskan tuh peluang bisnis nasanya, dia jelaskan manfaat produknya, dia jelaskan cara menjalankan bisnis ini. Oh gitu ya, kalau gitu aku tertarik, aku mau bergabung dengan bisnis ini, dengan NASA. Oke deh, aku daftar. Nah, siapa yang rugi kira-kira teman-teman? Dapat laba eceran hanya sekali dua kali, tetapi kehilangan aset seumur hidup. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Saya tidak melarang Anda itu untuk pintar jualan, boleh silahkan ya. Hanya sayang kalau Anda hanya berhenti di situ aja. Begitu ya teman-teman ya, sedikit agak panjang. Tidak apa-apa ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Gandeng terus upline Anda, dampingi dolen-dolen Anda, karena disitulah Anda berperan untuk bisa membangun aset yang kelak nantinya aset itulah yang akan menghidupi Anda untuk jangka yang jauh lebih panjang. Terima kasih, tidak bosan-bosan mendengarkan tip-tip dari saya. Insya Allah kalau Anda konsisten, Anda akan menjadi orang-orang yang sukses seperti yang Anda lihat para leader-leader yang mendapatkan
penghargaan, yang mendapat kehidupan yang jauh lebih berkualitas di bisnis ini. Tetap semangat, selalu sehat dan happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.